Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inda halal ujabu wal kibru wariya'u wa sum'atu wa nuksanu fi amali laka walam a'lam bihi alim tutubatu anhu wa aslamtu wa akulu la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera selalu untuk para teman, untuk para sahabat semuanya yang ada di Hawa Kultur. Semoga rahmat Allah, mahaba Allah selalu senantiasa tercurah untuk para saudara sekalian. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi, belajar sama-sama tentang kepedulian. Jadi apa sih sebenarnya arti tentang kepedulian? Siapa sih sebenarnya jiwa-jiwa yang betul-betul peduli sama kita? Tatkala kita terpuruk, tatkala kita dalam kesedihan, tatkala kita dalam kekacauan pikiran, tatkala kita dalam stres, tatkala kita dalam menghadapi masalah dan problem, terkadang hati kita terasa sakit, terasa remuk, sementara waktu badan tubuh biologis ini tetap sehat, tetap perkasa seperti biasanya. Akan tetapi lukanya hati, lukanya jiwa, tetap kembali lagi kita yang merasakan. Seperti filosofi, tatkala kita dilahirkan, kita lahir dalam keadaan sendirian, hanya seorang ibu yang peduli akan kelahiran kita. Dan tatkala meninggal dunia, kita pun meninggal dunia tetap kita sendirian. Mungkin tatkala kita berbahagia, kita bisa berbagi, kita bisa memberikan tentang cahaya kebahagiaan itu kepada sesama. Akan tetapi tatkala kita mungkin mengalami polemik, mengalami kesedihan, mengalami masalah, sedikit sekali orang-orang yang betul-betul peduli sama kita. Makanya buat para teman, para sahabat, jadikan tentang proses kehidupan walaupun pahit yang kita alami, jadikan tentang sakitnya hati, cemoohan mungkin pahitnya diri, mungkin banyak permasalahan tentang yang kita alami dalam hidup yang mungkin sempat menyesakkan dada, menyakitkan hati. Jadikan pupuk untuk kita semakin tegar, jadikan pupuk untuk semakin kita berbesar hati. Layaknya padi tersebut, jadi padi ini dipupuk oleh, kalau dari organik yang pasti dari kompos, dari kotoran. Akan tetapi walaupun dia dipupuk dengan kotoran, dia akan menghasilkan padi yang sangat bermanfaat. Artinya, kalau yang terjadi pada kita bagaimana? Kompos atau pupuk-pupuk pada diri kita ini adalah apa? Adalah permasalahan hidup, adalah tentang pengalaman hidup, adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Baik permasalahan itu mungkin manis untuk kita rasakan atau pahit, jadikan semua pengalaman dalam hidup itu pupuk. Jangan pernah kita itu ciut, jangan pernah kita itu minder, jangan pernah kita itu tidak percaya diri di dalam kehidupan. Makanya bagi para teman-teman yang sedikit mengharapkan solusi dari saya, kenapa sih tetangga saya, orang-orang dekat saya itu mencibir saya, meremehkan saya, menganggap saya kecil? Jadikan semua itu pupuk. Kita terlahir dalam keadaan sendirian dengan erangan seorang ibu. Kita meninggal dunia pun dalam keadaan sendirian. Pun bahkan
Kita kelak di akhirat masuk neraka pun sendirian, disiksa mungkar nangkir sendirian, lewat sirotol mustaqim sendirian. Kita di alam maksar itu walaupun berkumpul sejatinya sendirian, bahkan kita masuk surga itu sejatinya sendirian. Jangan pernah acuhkan tentang ocehan orang-orang yang menciutkan para teman, para saudara mungkin apabila itu terjadi. Anggap mereka itu sebagai pupuk-pupuk, sebagai kotoran yang membesarkan diri kita untuk selalu semangat untuk menjadi semakin optimis dalam hidup. Rugi sayang untuk para teman, para sahabat. Orang-orang lain bisa merasakan kenikmatan hidup, bisa merasakan tentang ketenangan hidup. Kenapa kita itu harus minder dalam hidup? Kenapa kita itu harus berkecil hati? Jadikan tentang pengalaman hidup, jadikan tentang proses Al-Quran perjalanan hidup kita itu apa? Itu untuk menjadikan diri kita semangat. Berbicara tentang kepedulian, kalau para teman-teman mau merenungkan, teman-teman mau merenungkan secara luas, mau menjadi orang-orang yang mungkin peka di dalam hidup, kritis di dalam hidup, yang betul-betul setia pada kita, yang betul-betul perhatian sama kita, itu hanya Allah dan ilmu. Orang-orang yang perhatian sama kita, orang-orang yang ada kepedulian kita, tetap nilai tentang kepeduliannya, nilai tentang perhatiannya sama kita, tetap nilainya relatif. Nah, sedangkan yang mudawamah selalu istiqomah, setia sama kita, merenung sama kita, itu apa? Ilmu Allah. Makanya berbicara banyak hal tentang pengetahuan untuk sampai di dalam ketenangan diri, untuk sampai di dalam kebahagiaan diri, untuk sampai di dalam ketenangan diri. Banyak tentang bahasa-bahasa motivasi, teman-teman harus selalu senantiasa terkoneksi dengan Allah. Dengan cara apapun kita itu mengingat terkoneksi dengan Allah. Mungkin dengan pekerjaan. Nikmati seluruh pekerjaan, lakukan seluruh pekerjaan dengan penuh bahagia, dengan penuh kesenangan. Lalu untuk para teman-teman tentang nilai kepedulian, janganlah kita terlalu menyandarkan tentang harapan pada duniawi. Janganlah kita terlalu mengharapkan tentang pengharapan yang lebih kepada manusia. Saya berbicara demikian karena saya mengalami tentang bagaimana pergaulan sosial, bagaimana tentang hubungan sosiologi. Saya banyak merasakan tentang semua itu dan saya tahu tentang buktinya. Mungkin bagi para teman-teman yang belum pernah mengalami, semoga teman-teman selalu senantiasa kritis, selalu senantiasa teliti, selalu senantiasa peka di dalam kehidupan. Kita tebarkan seperti padi, satu bibit padi itu bisa menghasilkan ribuan, ratusan bulir padi. Artinya, setiap kebaikan kita, setiap nilai-nilai tentang positif kita yang bermanfaat bagi siapapun, itu insya Allah kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan lebih. Lebihnya dari mana? Yakni nilai ketenangan, kualitas ketenangan, kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau kita mempelajari tentang Al-Quran, kita memperdalam tentang kitab-kitab, kita memperdalam tentang dalil dan dasar-dasar tentang Islam, itu gampang sayang. Kita mempelajari, kita membaca, bahkan kita mungkin di pondok pesantren, kita menelaah dari para mursyid kita mengerti pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang kalam-kalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita mempelajari tentang kalam kehidupan? Bagaimana kalau kita mempelajari tentang setiap kejadian kehidupan, setiap proses kehidupan? Sementara waktu tidak mungkin manusia selalu senantiasa ada di dalam terang terus. Ada saatnya manusia itu akan bergulir masuk ke dalam apa? Ke dalam gelapnya filosofi malam. Artinya ada kalanya manusia itu mungkin dalam keadaan sedih, mungkin dalam keadaan banyak hal tentang jiwa dan hati kita. Makanya bagi para teman-teman, para sahabatku, saya selalu senantiasa mengharapkan walaupun mungkin dari sekian puluh orang yang menelaah, semoga harapan saya setiap para teman, para sahabat memahami tentang hidup, memahami bagaimana tentang eksistensi pikiran, memahami juga tentang bagaimana pola kinerja psikologis pikiran kita sendiri. Yang mana? Pikiran tidak selalu senantiasa menyuguhkan tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang cantik.
kadang karena kehidupan sosial, kadang karena mungkin bagaimana tentang tindakan, perilaku kita. Kadangkala pikiran kita itu yang pasti mengalami sedikit goncangan, mengalami sedikit kesedihan, mengalami banyak hal yang tidak kita harapkan. Nah, sementara waktu, hubungan antara energi, hubungan antara masa atau waktu, hubungan antara keadaan, sayang kalau waktu kita gunakan untuk bersedih-sedih. Sayang kalau waktu kita itu digunakan untuk apa? Untuk berkeluh kesah, untuk hal-hal yang negatif tidak berkualitas. Makanya semoga teman-teman hidupnya itu setiap harinya, setiap detiknya seperti filosofi para mursyid menyampaikan bagaimana tentang arti sholat daim, as-sholatu daiman abadan. Itu arti secara umumnya bagaimana kita bahagia, kita tenang, kita selalu senantiasa memiliki salbiyah, kita selalu senantiasa memiliki kendali, kita selalu senantiasa memiliki kefitruan, kita selalu memiliki sholat Ramadan, kita selalu memiliki tentang apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Sehingga tidak ada di dalam kesedihan, dalam hidup itu yang berlarut-larut, tidak ada kesusahan, kebingungan yang selalu berlarut-larut. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Semangat, berbesar hati, dijadikan semua itu hal-hal perenungan, insya Allah kita akan sampai di dalamnya. Makanya bagi para teman-teman, coba para teman-teman ditelaah bagaimana tentang isi dan kandungan yang ada di dalam Kanjil Arsy dan Sayyidina Akasa. Doa Kanjil Arsy dan Sayyidina Akasa ini yakni bercerita tentang psikologis manusia, tentang tindakan perilaku manusia, tentang perbuatan manusia, tentang apapun, baik tentang negatif atau tentang positif. Di sini titik tekannya berbicara tentang hal-hal yang disadari dan hal-hal yang tidak kita sadari, hal-hal yang kita sengaja dan hal-hal yang tidak kita sengaja. Ini yang dijadikan oleh para motivator, ini yang dijadikan oleh para psikolog, ini yang dijadikan bahan acuan oleh bahan psikiater. Yani untuk apa? Untuk membriefing, untuk memberikan solusi kepada siapa? Kepada siapapun yang menghendaki yang datang pada beliau. Islam itu seluruh apapun ilmu yang ada di muka bumi, seluruh apapun disiplin dan konteks ilmu yang ada di muka bumi, itu kalau kita mau menelaah dari Islam itu menyuguhkan apa yang manusia mau. Rugi sayang kalau kita itu mengaku umat Islam, rugi sayang kalau kita mengaku orang-orang yang beriman, rugi juga kalau kita mengaku memiliki Allah, memiliki Rasulullah, memiliki Al-Quran, memiliki iman dan akidah. Kita tidak bisa menikmati hidup, kita tidak bisa bergelimang, tidak bisa diliputi oleh apa? Oleh ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Bagi para teman-teman kalau mungkin kepingin menguasai ilmu, coba teman-teman setiap habis sholat, setiap mungkin habis meditasi atau mau meditasi, atau setiap mau melakukan ilmu pernafasan, atau melakukan dzikir lisan atau dzikir kolbi, coba teman-teman amalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullaukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Artinya, andai kata ilmu-ilmuku, kata Allah, seluruh lautan, seluruh samudra dijadikan tintanya, seluruh pepohonan dijadikan penanya, seluruh dedaunan dijadikan kertasnya, untuk memaknai, menuliskan ilmu-ilmu Allah tidak akan pernah selesai walaupun ditambah 7 kali lipat. Artinya, amalia ini kalau teman-teman memiliki keyakinan total di dalamnya, teman-teman akan lebih cepat untuk apa? Untuk meraih, untuk sampai di dalam singgasana intelektual, baik tentang EQ-nya, SQ-nya atau EQ-nya. Lebih-lebih kecerdasan spiritual, yang mana kecerdasan spiritual selalu senantiasa menyuguhkan ketenangan, kebahagiaan, selalu menyuguhkan toleransi, selalu menyuguhkan menghormati, menghargai siapapun, selalu menghasilkan mendapatkan bonus-bonus tentang akhlakul karimah, selalu memiliki budi pekerti luhur, bahkan selalu senantiasa memiliki lisan yang luhur, yang selalu senantiasa lembut dan enak didengarkan oleh siapapun. Silakan amalia tersebut. Saya sudah membuktikan tentang amalia tersebut. Saya tidak terlalu banyak untuk melakukan amalia atau memegang amalia satu. Yang penting amalia itu saya pegang sama seperti pohon ibaratnya.
Seperti ibarat saya memiliki satu amalia, ibarat seperti pohon sukun ini. Semakin saya amalkan, semakin saya pupuk, semakin saya siram, semakin saya rawat tentang amalia tersebut, maka akan menghasilkan buah yang lebat dan kita selalu senantiasa akan menunggu tentang buahnya. Bagi para putra-putri, para teman, para sahabat, atau para sahabat sendiri mungkin yang masih di dalam bangku pendidikan, yang masuk kuliah, silakan amalkan tentang amalia tersebut. Insya Allah teman-teman akan merasakan. Lakukan, baca 7 kali bisa, 9 kali bisa. Yang penting bagaimana hati para teman, para saudara nikmat untuk melakukan itu. Lakukan dengan kesadaran, amalkan dengan kesadaran. Lakukan dengan betul-betul kita fokus istiqomah melakukan. Insya Allah dalam waktu 21 hari ataupun 40 hari, teman-teman akan merasakan tentang apa? Tentang mudahnya untuk mempelajari ilmu apapun. Semoga para teman menjadi orang-orang yang selalu peduli sama dirinya sendiri. Semoga selalu senantiasa peduli sama pikiran, memberikan kepedulian sama hati, sama jiwa kita, sama tubuh fisik ini. Perhatikan sayang tubuh ini sayang. Biar kita tidak disamperin, biar kita tidak kena penyakit, biar kita tidak kena sedian. Kalau kita tidak memperhatikan tentang diri kita, kalau kita tidak peduli sama diri kita, siapa yang peduli sama diri kita? Seperti tumbuhan, seperti padi, seperti tanaman. Yang peduli sehingga padi tumbuh seperti ini, tanaman tumbuh bisa menghasilkan buah, itu yang peduli adalah petaninya. Petaninya adalah diri kita. Sedangkan yang kita rawat adalah pikiran, cara-cara kita berpikir, cara-cara kita untuk apa? Untuk berafal, bersifat di dalam kehidupan. Semoga para teman-teman menjadi orang-orang yang cendekia, menjadi orang-orang yang makmur hidupnya, orang-orang yang selalu senantiasa dilimpahkan layah tasibnya Allah, rezeki Allah, keberuntungan Allah, keselamatan Allah yang gak disangka-sangka dari mana jalannya. Saya Ewa Kultur di persawahan ini. Apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan penuh keriduan dan keikhlasan saya untuk para teman-teman. Semoga selalu senantiasa menjadi orang baik, dan semoga seluruh hidupnya bermanfaat bagi siapapun, layaknya kembang yang selalu memancarkan bau harum. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inda halal ujabu wal kibru wa riya'u wa sum'atu wa nuksanu fi amali laka wa lam a'lam bihi alim tutubatu anhu wa aslamtu wa akulu la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera selalu untuk para teman, untuk para sahabat semuanya yang ada di Ewa Kultur. Semoga rahmat Allah, mahabbah Allah selalu senantiasa tercurah untuk para saudara sekalian. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi, belajar sama-sama tentang kepedulian. Jadi apa sih sebenarnya arti tentang kepedulian? Siapa sih sebenarnya jiwa-jiwa yang betul-betul peduli sama kita? Tatkala kita terpuruk, tatkala kita dalam kesedihan, tatkala kita dalam kekacauan pikiran, tatkala kita dalam stres, tatkala kita dalam menghadapi masalah dan problem, terkadang hati kita terasa sakit, terasa remuk, sementara waktu badan tubuh biologis ini tetap sehat, tetap perkasa seperti biasanya. Akan tetapi lukanya hati, lukanya jiwa, tetap kembali lagi kita yang merasakan. Seperti filosofi, tatkala kita dilahirkan, kita lahir dalam keadaan sendirian, hanya seorang ibu yang peduli akan kelahiran kita. Dan tatkala meninggal dunia,
kita pun meninggal dunia tetap kita sendirian. Mungkin tatkala kita berbahagia, kita bisa berbagi, kita bisa memberikan tentang cahaya kebahagiaan itu kepada sesama. Akan tetapi tatkala kita mungkin mengalami polemik, mengalami kesedihan, mengalami masalah, sedikit sekali orang-orang yang betul-betul peduli sama kita. Makanya buat para teman, para sahabat, jadikan tentang proses kehidupan walaupun pahit yang kita alami, jadikan tentang sakitnya hati, cemoohan mungkin pahitnya diri, mungkin banyak permasalahan tentang yang kita alami dalam hidup yang mungkin sempat menyesakkan dada, menyakitkan hati. Jadikan pupuk untuk kita semakin tegar, jadikan pupuk untuk semakin kita berbesar hati. Layaknya padi tersebut, jadi padi ini dipupuk oleh, kalau dari organik yang pasti dari kompos, dari kotoran. Akan tetapi walaupun dia dipupuk dengan kotoran, dia akan menghasilkan padi yang sangat bermanfaat. Artinya, kalau yang terjadi pada kita bagaimana? Kompos atau pupuk-pupuk pada diri kita ini adalah apa? Adalah permasalahan hidup, adalah tentang pengalaman hidup, adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Baik permasalahan itu mungkin manis untuk kita rasakan atau pahit, jadikan semua pengalaman dalam hidup itu pupuk. Jangan pernah kita itu ciut, jangan pernah kita itu minder, jangan pernah kita itu tidak percaya diri di dalam kehidupan. Makanya bagi para teman-teman yang sedikit mengharapkan solusi dari saya, kenapa sih tetangga saya, orang-orang dekat saya itu mencibir saya, meremehkan saya, menganggap saya kecil? Jadikan semua itu pupuk. Kita terlahir dalam keadaan sendirian dengan erangan seorang ibu. Kita meninggal dunia pun dalam keadaan sendirian. Pun bahkan kita kelak di akhirat masuk neraka pun sendirian, disiksa mungkar nangkir sendirian, lewat sirotol mustaqim sendirian. Kita di alam mahsyar itu walaupun berkumpul sejatinya sendirian. Bahkan kita masuk surga itu sejatinya sendirian. Jangan pernah acuhkan tentang ocehan orang-orang yang menciutkan para teman, para saudara mungkin apabila itu terjadi. Anggap mereka itu sebagai pupuk-pupuk, sebagai kotoran yang membesarkan diri kita untuk selalu semangat untuk menjadi semakin optimis dalam hidup. Rugi sayang untuk para teman, para sahabat. Orang-orang lain bisa merasakan kenikmatan hidup, bisa merasakan tentang ketenangan hidup. Kenapa kita itu harus minder dalam hidup? Kenapa kita itu harus berkecil hati? Jadikan tentang pengalaman hidup, jadikan tentang proses Al-Quran perjalanan hidup kita itu apa? Itu untuk menjadikan diri kita semangat. Berbicara tentang kepedulian, kalau para teman-teman mau merenungkan, teman-teman mau merenungkan secara luas, mau menjadi orang-orang yang mungkin peka di dalam hidup, kritis di dalam hidup, yang betul-betul setia pada kita, yang betul-betul perhatian sama kita, itu hanya Allah dan ilmu. Orang-orang yang perhatian sama kita, orang-orang yang ada kepedulian kita, tetap nilai tentang kepeduliannya, nilai tentang perhatiannya sama kita, tetap nilainya relatif. Nah, sedangkan yang mudawamah selalu istiqomah, setia sama kita, merenung sama kita, itu apa? Ilmu Allah. Makanya berbicara banyak hal tentang pengetahuan untuk sampai di dalam ketenangan diri, untuk sampai di dalam kebahagiaan diri, untuk sampai di dalam ketenangan diri. Banyak tentang bahasa-bahasa motivasi, teman-teman harus selalu senantiasa terkoneksi dengan Allah. Dengan cara apapun kita itu mengingat terkoneksi dengan Allah. Mungkin dengan pekerjaan. Nikmati seluruh pekerjaan, lakukan seluruh pekerjaan dengan penuh bahagia, dengan penuh kesenangan. Lalu untuk para teman-teman tentang nilai kepedulian,
Janganlah kita terlalu menyandarkan tentang harapan pada duniawi. Janganlah kita terlalu mengharapkan tentang pengharapan yang lebih kepada manusia. Saya berbicara demikian karena saya mengalami tentang bagaimana pergaulan sosial, bagaimana tentang hubungan sosiologi. Saya banyak merasakan tentang semua itu dan saya tahu tentang buktinya. Mungkin bagi para teman-teman yang belum pernah mengalami, semoga teman-teman selalu senantiasa kritis, selalu senantiasa teliti, selalu senantiasa peka di dalam kehidupan. Kita tebarkan seperti padi. Satu bibit padi itu bisa menghasilkan ribuan, ratusan bulir padi. Artinya, setiap kebaikan kita, setiap nilai-nilai tentang positif kita yang bermanfaat bagi siapapun, itu insya Allah kita akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan lebih. Lebihnya dari mana? Yakni nilai ketenangan, kualitas ketenangan, kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau kita mempelajari tentang Al-Quran, kita memperdalam tentang kitab-kitab, kita memperdalam tentang dalil dan dasar-dasar tentang Islam, itu gampang sayang. Kita mempelajari, kita membaca, bahkan kita mungkin di pondok pesantren, kita menelaah dari para mursyid kita mengerti pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang kalam-kalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita mempelajari tentang kalam kehidupan? Bagaimana kalau kita mempelajari tentang setiap kejadian kehidupan, setiap proses kehidupan? Sementara waktu, tidak mungkin manusia selalu senantiasa ada di dalam terang terus. Ada saatnya manusia itu akan bergulir, masuk ke dalam apa? Ke dalam gelapnya filosofi malam. Artinya, ada kalanya manusia itu mungkin dalam keadaan sedih, mungkin dalam keadaan banyak hal tentang jiwa dan hati kita. Makanya bagi para teman-teman, para sahabatku, saya selalu senantiasa mengharapkan, walaupun mungkin dari sekian puluh orang yang menelaah, semoga harapan saya setiap para teman, para sahabat memahami tentang hidup, memahami bagaimana tentang eksistensi pikiran, memahami juga tentang bagaimana pola kinerja psikologis pikiran kita sendiri, yang mana pikiran tidak selalu senantiasa menyuguhkan tentang hal-hal yang indah, hal-hal yang cantik. Kadang karena kehidupan sosial, kadang karena mungkin bagaimana tentang tindakan, perilaku kita. Kadang-kala pikiran kita itu yang pasti mengalami sedikit goncangan, mengalami sedikit kesedihan, mengalami banyak hal yang tidak kita harapkan. Nah, sementara waktu, hubungan antara energi, hubungan antara masa atau waktu, hubungan antara keadaan. Sayang kalau waktu kita gunakan untuk bersedih-sedih. Sayang kalau waktu kita itu digunakan untuk apa? Untuk berkeluh kesah, untuk hal-hal yang negatif tidak berkualitas. Makanya semoga teman-teman hidupnya itu setiap harinya, setiap detiknya seperti filosofi para mursyid menyampaikan bagaimana tentang arti sholat daim, as-sholatu daiman abadan. Itu arti secara umumnya bagaimana kita bahagia, kita tenang, kita selalu senantiasa memiliki salbiyah, kita selalu senantiasa memiliki kendali, kita selalu senantiasa memiliki kefitruan, kita selalu memiliki sholat Ramadan, kita selalu memiliki tentang apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Sehingga tidak ada di dalam kesedihan, dalam hidup itu yang berlarut-larut. Tidak ada kesusahan, kebingungan yang selalu berlarut-larut. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Semangat, berbesar hati, dijadikan semua itu hal-hal perenungan. Insya Allah kita akan sampai di dalamnya. Makanya bagi para teman-teman, coba para teman-teman ditelaah bagaimana tentang isi dan kandungan yang ada di dalam Kanjil Arsy dan Sayyidina Akasa. Doa Kanjil Arsy dan Sayyidina Akasa ini yakni bercerita tentang psikologis manusia, tentang tindakan perilaku manusia, tentang perbuatan manusia, tentang apapun, baik tentang negatif atau tentang positif. Di sini titik tekannya berbicara tentang hal-hal yang disadari dan hal-hal yang tidak kita sadari.
hal-hal yang kita sengaja dan hal-hal yang tidak kita sengaja. Ini yang dijadikan oleh para motivator, ini yang dijadikan oleh para psikolog, ini yang dijadikan bahan acuan oleh bahan psikiater. Yani untuk apa? Untuk membriefing, untuk memberikan solusi kepada siapa? Kepada siapapun yang menghendaki yang datang pada beliau. Islam itu seluruh apapun ilmu yang ada di muka bumi, seluruh apapun disiplin dan konteks ilmu yang ada di muka bumi, itu kalau kita mau menelaah dari Islam itu menyuguhkan apa yang manusia mau. Rugi sayang kalau kita itu mengaku umat Islam, rugi sayang kalau kita mengaku orang-orang yang beriman, rugi juga kalau kita mengaku memiliki Allah, memiliki Rasulullah, memiliki Al-Quran, memiliki iman dan akidah. Kita tidak bisa menikmati hidup, kita tidak bisa bergelimang, tidak bisa diliputi oleh apa? Oleh ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Bagi para teman-teman kalau mungkin kepingin menguasai ilmu, coba teman-teman setiap habis sholat, setiap mungkin habis meditasi atau mau meditasi, atau setiap mau melakukan ilmu pernafasan, atau melakukan dzikir lisan atau dzikir kolbi, coba teman-teman amalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Artinya, andai kata ilmu-ilmuku, kata Allah, seluruh lautan, seluruh samudra dijadikan tintanya, seluruh pepohonan dijadikan penanya, seluruh dedaunan dijadikan kertasnya, untuk memaknai, menuliskan ilmu-ilmu Allah tidak akan pernah selesai walaupun ditambah 7 kali lipat. Artinya, amalia ini kalau teman-teman memiliki keyakinan total di dalamnya, teman-teman akan lebih cepat untuk apa? Untuk meraih, untuk sampai di dalam singgasana intelektual, baik tentang EQ-nya, SQ-nya atau EQ-nya. Lebih-lebih kecerdasan spiritual, yang mana kecerdasan spiritual selalu senantiasa menyuguhkan ketenangan, kebahagiaan, selalu menyuguhkan toleransi, selalu menyuguhkan menghormati, menghargai siapapun, selalu menghasilkan mendapatkan bonus-bonus tentang akhlakul karimah, selalu memiliki budi pekerti luhur, bahkan selalu senantiasa memiliki lisan yang luhur, yang selalu senantiasa lembut dan enak didengarkan oleh siapapun. Silakan amalia tersebut. Saya sudah membuktikan tentang amalia tersebut. Saya tidak terlalu banyak untuk melakukan amalia atau memegang amalia satu. Yang penting amalia itu saya pegang sama seperti pohon ibaratnya. Ibarat saya memiliki satu amalia, ibarat seperti pohon sukun ini. Semakin saya amalkan, semakin saya pupuk, semakin saya siram, semakin saya rawat tentang amalia tersebut, maka akan menghasilkan buah yang lebat, dan kita selalu senantiasa akan menunggu tentang buahnya. Bagi para putra-putri, para teman, para sahabat, atau para sahabat sendiri mungkin yang masih di dalam bangku pendidikan, yang masuk kuliah, silakan amalkan tentang amalia tersebut. Insya Allah teman-teman akan merasakan. Lakukan, baca 7 kali bisa, 9 kali bisa. Yang penting bagaimana hati para teman, para saudara nikmat untuk melakukan itu. Lakukan dengan kesadaran, amalkan dengan kesadaran. Lakukan dengan betul-betul kita fokus istiqomah melakukan. Insya Allah dalam waktu 21 hari ataupun 40 hari, teman-teman akan merasakan tentang apa? Tentang mudahnya untuk mempelajari ilmu apapun. Semoga para teman menjadi orang-orang yang selalu peduli sama dirinya sendiri. Semoga selalu senantiasa peduli sama pikiran, memberikan kepedulian sama hati, sama jiwa kita, sama tubuh fisik ini. Perhatikan sayang tubuh ini sayang, biar kita tidak disamperin, biar kita tidak kena penyakit, biar kita tidak kena sedian. Kalau kita tidak memperhatikan tentang diri kita, kalau kita tidak peduli sama diri kita, siapa yang peduli sama diri kita? Seperti tumbuhan, seperti padi, seperti tanaman. Yang peduli sehingga padi tumbuh seperti ini, tanaman tumbuh bisa menghasilkan buah, itu yang peduli adalah petaninya. Petaninya adalah diri kita. Sedangkan yang kita rawat adalah pikiran, cara-cara kita berpikir, cara-cara kita untuk apa? Untuk berafal, bersifat di dalam kehidupan. Semoga para teman-teman menjadi orang-orang yang cendekia, menjadi orang-orang yang makmur hidupnya, orang-orang yang selalu senantiasa dilimpahkan layah tasibnya Allah, rezeki Allah, keberuntungan Allah, keselamatan Allah yang enggak disangka-sangka dari mana jalannya. Saya Wakultur di persawahan ini,
Apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan penuh keriduan dan keikhlasan saya untuk para teman-teman. Semoga selalu senantiasa menjadi orang baik, dan semoga seluruh hidupnya bermanfaat bagi siapapun, layaknya kembang yang selalu memancarkan bau harum. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.